Pemirsa, mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar menggerakkan kancah politik dan menggegerkan kancah politik tanah air. Lantas, kemana langkah Partai Golkar terutama menghadapi pilkada serentak November mendatang usai ditinggal oleh sang ketua umumnya? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Pagi, Prof. Ya, Prof. Ikrar, apa yang bisa dibaca dari mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Prof. Ikrar bisa untuk di-unmute terlebih dahulu audionya, kami masih belum bisa mendengarkan suara Anda. Baik, Prof. Ikrar, mohon maaf, apakah boleh untuk audionya di-unmute terlebih dahulu? Karena kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Oke, kami sedang mengalami kendala komunikasi dan sedang berupaya untuk dapat terhubung dengan Prof. Ikrar untuk dapat mengulas terkait dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Selamat pagi, Prof. Sudah bisa mendengar suara kami? Baik. Kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Prof. Ikrar, namun pada dialog kali ini kami akan sama-sama mengulas terkait apa alasan dibalik mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang secara mendadak Febrian. Betul. Dan juga kita mengingat saat ini kita tengah memasuki tahapan pilkada. Saat lagi pendaftaran sudah akan berlangsung dan posisi dari Ketua Umum Partai Golkar ini sangat strategis. Betul. Khususnya untuk menentukan siapa pihak-pihak dalam kabinet dan juga siapa calon-calon bakal kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada 2024, mengingat posisi Ketua Umum Partai Golkar merupakan posisi yang krusial untuk nanti juga bisa memengaruhi siapa yang akan maju dalam posisi-posisi strategis itu. Terlebih lagi, Golkar juga merupakan salah satu partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Apakah sudah bisa mendengar suara kami dan apakah saat ini kami juga sudah bisa mendengar suara dari Prof. Ikrar? Selamat pagi, Prof. Ya, sepertinya kami masih mengalami kendala komunikasi dan sementara sembari menunggu Prof. Ikrar, kita akan membahas terkait dengan Partai Golkar yang akan menggelar rapat pleno pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Dalam rapat ini, pemirsa, nantinya akan ditunjuk siapa pelaksana tugas untuk menggantikan sementara peran dari Ketua Umum. Faktanya, Pak Airlangga telah memberikan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar, tetapi dalam prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP karena kan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Jadi secara yuridis kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno untuk terkait dengan surat pengunduran Pak Airlangga tersebut. Nah, nanti tentang kapan rencana rapat pleno dan lain-lain mungkin Pak Aceh akan menjelaskan, tetapi memang akan dilakukan secepatnya mungkin dalam 1-2 hari ini agar supaya roda organisasi kita juga bisa berjalan dengan baik karena ini kan memang situasi pilkada dan lain sebagainya. Jadi di dalam rapat pleno tersebutlah nanti diputuskan dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan
kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya. Kalau secara konstitusi mestinya PLT bisa mengawal sampai dengan proses Munas, ya. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana dinamika di dalam Partai Golkar di dalam rapat pleno tersebut. Kita masih menantikan dialog bersama dengan Prof. Ikrar terkait dengan mundurnya Airlangga Hartarto. Namun kalau kita ikuti arah politik dari Partai Golkar ini juga cukup menentukan bagaimana nantinya Ketua Umum ini bisa siapa yang akan maju dalam pilkada dan juga di kabinet Prabowo dan juga Gibran. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi, Metro TV. Baik, selamat pagi, Prof. Apa yang bisa dibaca nih dari mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Ya, pastinya ini bukan suatu persoalan internal di Partai Golkar yang biasa ya. Kenapa demikian? Sebab kalau ini memang persoalan internal atau untuk kemudian melancarkan transisi politik dari presiden sekarang ke presiden berikutnya, lalu kenapa kemudian Ketua Umum Partai Golkar harus mundur begitu? Ini yang jadi pertanyaan besar bagi kami pengamat politik atau bukan juga buat teman-teman di Partai Golkar gitu kan. Prof. Ikrar, apakah Anda melihat bahwa mundurnya Airlangga Hartarto ini masih berkaitan juga dengan koalisi Indonesia Maju yang akan mengusung salah satu sosok dalam pilkada di Indonesia mendatang? Oh jelas ya, jelas. Biar bagaimanapun Golkar adalah partai terbesar di dalam koalisi Indonesia Maju. Golkar juga adalah partai nomor 2 pemenang pemilu legislatif 2024 ya. Dan kita dari awal sudah menduga ya, bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam Partai Golkar yang terkait dengan musyawarah nasional bulan Desember yang akan datang. Maksud saya, kalau memang presiden memiliki kepentingan politik, ya, itu Munas Golkar itu bukan lagi Munas yang biasa, melainkan harus dilakukan melalui Munaslup, ya. Dan karena kenapa demikian? Karena biar gimana Pak, presiden masih ingin memiliki suatu power, ya, untuk menentukan bagaimana proses musyawarah nasional di Partai Golkar ya, untuk meletakkan siapa-siapa yang bisa duduk menjadi pengurus Partai Golkar ya. Nah kalau ini terjadi, buat saya ini adalah suatu hal yang menarik ya, karena ini bukan hanya persoalan intervensi politik ke dalam partai politik ya, yang ada di Indonesia ya, khususnya dalam Partai Golkar. Dan ini partai-partai politik yang lain bukan harus melakukan intervensi, tapi harus melakukan yang dalam istilah saya itu positive engagement terhadap Partai Golkar. Ya. Jangan kemudian apa yang terjadi di dalam Partai Golkar itu adalah merupakan suatu keuntungan politik bagi partai-partai lain. Karena ini bukan cuma persoalan Golkar, bukan persoalan koalisi Indonesia Maju, tapi ini adalah persoalan bagaimana partai-partai politik itu memiliki kedaulatan politik di dalam partainya masing-masing. Kenapa demikian? Karena kita tahu kalau memang benar ya, ada desakan politik ataupun intervensi politik dari luar, ini adalah suatu hal yang tidak bisa diterima ya. Kenapa demikian? Di era reformasi itu baik itu presiden ataupun menteri dalam negeri itu bukan lagi orang yang kemudian bisa masuk melakukan intervensi politik ke partai-partai politik ya. Dan buat saya ini yang namanya Partai Golkar itu harus solid ya, harus menyatu, karena hanya dengan bersatu itu yang namanya sebuah partai politik itu akan tetap memiliki suatu kedaulatan politiknya ya. Tanpa itu ya,
Golkar akan mudah sekali dilakukan intervensi atau dalam bahasa saya politik divide and rule atau divide and impera ya, yang akan menghancurkan masa depan Partai Golkar itu sendiri. Kuat Karena kaitannya dampaknya juga ya, Ya. ini tentunya Partai Golkar juga akan memiliki kesulitan ya di dalam menentukan siapa-siapa yang akan didukung di dalam pilkada ini. Kalau menurut saya sebagai cara yang terbaik ya, Golkar memang perlu menaruh seorang PLT ya sebagai ketua umum partai, tapi seluruh jajaran Golkar baik dari kalangan senior maupun pengurus Partai Golkar dari pusat sampai ke daerah itu harus menyatu agar seperti kata Pak Yusuf Kala itu Munas Partai Golkar itu harus tetap pada bulan Desember 2024 ini ya, dan jangan dimajukan menjadi Agustus, September atau sebelum tanggal 20 Oktober 2024 ya. Karena hanya dengan demikian Golkar bisa mempertahankan independensinya vis-a-vis kekuasaan ya. Dan dengan demikian pula Golkar akan bisa mempertahankan identitas dirinya sebagai sebuah partai yang pernah berjaya di era Orde Baru, dan tentunya partai yang juga akan tetap diperhatikan dan diperhitungkan di dalam sistem politik Indonesia di era reformasi ini. Prof, kuat kaitannya tidak dengan pencalonan Ridwan Kamil di Jakarta alih-alih di Jawa Barat yang sebelumnya Partai Golkar kekeh Ridwan Kamil di Jawa Barat, tapi kemudian Kim menginginkan Ridwan Kamil di Jakarta? Saya pikir itu juga akan menjadi satu faktor ya mengapa Erlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri. Dan kalau saya melihat pernyataan beliau di berbagai YouTube itu ya, saya melihat bahwa beliau itu hanya membaca teks yang sudah dipersiapkan ya, dan nadanya itu bukan nada orang yang biasa-biasa saja ya. Tapi nadanya itu adalah nada yang penuh dengan menahan kegeraman, penuh dengan menahan kesedihan ya, dan juga penuh juga dengan perasaan-perasaan galau dan juga keheranan beliau. Kenapa kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Partai Golkar pada masa sekarang ya. Oke. Tentu yang menjadi pertanyaan saat ini, Prof, siapa sosok yang akan menggantikan Airlangga menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Karena sebenarnya di internal dari Partai Golkar juga sudah ada beberapa kubu nih. Kira-kira kubu siapa, Prof, yang akhirnya bisa menggantikan posisi dari Airlangga, memimpin posisi Ketua Umum? Terlepas dari Golkar ini adalah sebuah partai politik yang boleh dikatakan memiliki kekuatan-kekuatan berbagai kelompok di dalam partainya ya. Tapi untuk saat ini tidak ada jalan lain bagi Partai Golkar untuk menanggalkan, menghilangkan ya, perkubuan di dalam Partai Golkar itu, melainkan harus menyatu. Sebab kalau Golkar tidak bersatu, itu yang tadi saya katakan bahwa Golkar akan mudah di divide et impera atau dipecah-pecah dan kemudian dikuasai oleh kekuasaan politik yang berada di atasnya. Dan buat saya, ya, Golkar harus melupakan misalnya kelompok-kelompok tersebut, ya, dan harus fight back, ya, untuk mempertahankan, tadi saya katakan, independensi politik Golkar dan juga keutuhan Partai Golkar. Hanya dengan demikian, Golkar bisa menyelamatkan diri dari intervensi kekuasaan. Karena buat saya, pemerintahan yang ada sekarang ini adalah lemdak government atau pemerintahan yang sudah demisioner, dan sepatutnya ya seorang presiden tidak boleh melakukan intervensi dalam partai politik yang ada. Dan menurut saya bukan cuma Partai Golkar, tetapi partai-partai politik yang ada, baik yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju
ataupun yang berada di luar koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Nasdem, PKS, PKB, dan PDIP, itu harus menyatu, melupakan pertarungan politik mereka di dalam pilkada yang akan datang, tapi mereka harus bahu-membahu mempertahankan yang tadi saya katakan independensi dari partai politik berhadapan dengan kekuasaan, ya. Baik itu kekuasaan yang berada di dalam koalisi Indonesia Maju maupun kekuasaan yang berada di atasnya. Kenapa demikian? Karena bukanlah kepentingan politik nasional kita untuk kemudian yang namanya partai politik itu diacak-acak dari kekuatan luar, ya. Dan ini saya setuju kali ini dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya, yang menyatakan bahwa Partai Golkar harus solid, termasuk juga pernyataan Pak Yusuf Kalla dan juga yang lain-lain, ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah semua kalangan Partai Golkar, baik itu tokoh-tokoh tua dari Agung Laksono, Rizal Bakri, atau siapapun mereka, termasuk Pak Yusuf Kalla, kemudian tokoh-tokoh muda Partai Golkar, itu harus menghilangkan warna-warni kelompok yang ada di dalam Partai Golkar dan menyatu kembali. Kenapa demikian? Karena ini adalah suatu tantangan besar dalam politik Partai Golkar, ya. Bukan cuma Partai Golkar, tapi semua partai-partai di politik di Indonesia. Sebab kalau Golkar akhirnya menuruti melakukan munas luar biasa sebelum Desember 2024 ini bukan mustahil kekuasaan yang boleh dikatakan menuju pada kekuatan tiran ini juga akan melakukan hal yang sama kepada partai-partai yang lain. Dan buat saya, kepentingan kekuasaan di luar Partai Golkar, ya, itu lagi-lagi bukan kepentingan politik, baik itu Partai Golkar ataupun Partai Gerindra ataupun PDIP atau partai-partai yang lain, ya. Karena lagi-lagi serangan terhadap Partai Golkar itu jangan ditertawakan atau dianggap sesuatu yang menguntungkan bagi partai-partai lain, tapi ini adalah merupakan suatu ancaman bagi praktek demokrasi Indonesia saat ini, ya. Prof, berarti apakah bisa diartikan serangan kepada Partai Golkar saat ini yang mengakibatkan Ketua Umum Partai Golkar mundur juga berarti akan berpotensi adanya serangan pada partai-partai lain dan juga bisa membuat partai lain mengambil langkah serupa, Ketua Umumnya mundur dari jabatannya? Bukan mustahil, ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kisah mengenai Partai Golkar itu tak lepas dari bagaimana Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini boleh dikatakan menjadi bagian dari yang mendapatkan politik sandera, ya, dari kekuasaan yang berada di luarnya. Dan politik sandera menyandera ini boleh dikatakan harus dihentikan, ya. Kenapa demikian? Jangan kemudian lembaga-lembaga yudikatif itu juga kemudian mendapatkan tekanan politik dari seorang yang sedang berkuasa untuk melakukan apapun yang dia mau, ya. Sebab kalau kemudian trias politika itu benar-benar lumpuh, ya, tidak ada lagi pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan tiga lembaga ini benar-benar dikuasai oleh seorang yang sedang memegang kekuasaan tertinggi di Republik ini benar-benar akan melumpuhkan sistem politik Indonesia dan menjadikan sistem politik Indonesia ini didasari oleh kebrutalan politik, makiavelisme politik, ya, dan tidak lagi didasari oleh apa yang kita sebut bahwa politik kita itu didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga Pancasila sebagai ideologi negara kita. Tidak ada itu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan atau perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar ada di hati sanubari para praktisi politik yang ada di Indonesia saat ini ya. Kenapa? Karena pertarungan politik yang sekarang itu lebih didasari oleh siapa yang kuat, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi, siapa yang kemudian juga bisa melakukan kooptasi, dan kemudian juga siapa juga yang kemudian bisa mengambil seluruh kekuatan politik untuk kemudian tidak memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik itu bisa mengajukan siapa-siapa yang akan maju di dalam pilkada sekarang, seperti yang terjadi di pilkada Jakarta sekarang ya. Dan kemudian juga yang terjadi di Sumatera Utara ya. Dan hukum harus benar-benar ditegakkan. Tidak ada orang yang kemudian benar-benar menjadi sandera hukum, sandera politik ya, atas persoalan hukum yang sedang dihadapinya, dan tidak ada juga kemudian hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Gitu. Baik, terima kasih pengamat politik Ikrar Dusa Bakti sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Ikrar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.